kehidupan manusia dari nilai-nilai yang diyakini dan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati untuk menjaga keteraturan. Untuk itulah kita mengenal sumber hukum, yaitu segala hal yang menjadi dasar lahirnya dan berlakunya suatu hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat hukum ditemukan. Artinya, dari sanalah hukum memiliki kekuatan untuk mengikat serta legitimasi untuk ditaati. Secara umum, sumber hukum terbagi menjadi dua. Pertama, yaitu sumber hukum material yang menentukan isi hukum, dan yang kedua, sumber hukum formil yang menentukan bentuk dan cara berlakunya hukum. Dua jenis sumber hukum itulah yang menjadi fondasi dari segala sistem hukum yang kita kenal hari ini. Karena tanpa mengenal asal mula hukum, kita hanya akan menaati aturan tanpa memahami maknanya. Dan dengan mengenali sumber hukum, kita belajar bahwa setiap pasal, setiap norma memiliki akar yang berawal dari kebutuhan manusia akan keadilan. Sumber hukum material merupakan roh di balik setiap aturan. Ia menjelaskan mengapa suatu hukum dibuat, bukan sekadar bagaimana ia ditulis. Sumber hukum material meliputi berbagai faktor yang hidup dalam masyarakat, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga agama. Semua faktor ini memengaruhi isi dan arah dari hukum yang dilahirkan oleh negara. Contohnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak muncul begitu saja. Ia dilahirkan karena tekanan sosial dan ekonomi untuk melindungi martabat para pekerja. Begitu pula dengan hukum lingkungan hidup. Ia terlahir karena kesadaran moral bahwa manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap alam. Dengan kata lain, sumber hukum material merupakan cermin jiwa masyarakat yang menggambarkan nilai, kondisi, dan aspirasi yang terus hidup dalam suatu bangsa. Di balik setiap aturan pasal yang tertulis, selalu ada kisah perjuangan dan kebutuhan manusia yang ingin diakui. Selama kehidupan terus bergerak, maka sumber hukum material akan terus berubah, mengikuti napas zaman yang tidak pernah berhenti. Jika sumber hukum material adalah roh, maka sumber hukum formil adalah tubuhnya. Ia memberikan bentuk konkret terhadap nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui hukum. Sumber hukum formil menunjukkan bagaimana hukum itu lahir secara sah, sehingga memiliki kekuatan mengikat. Bentuk utamanya adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden bersama DPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Dikenal hierarki norma, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Struktur ini memastikan agar hukum tidak tumpah tindih, setiap peraturan tunduk pada asas yang lebih tinggi di atasnya. Contohnya, KUHP 2023 adalah hasil nyata dari proses pembentukan hukum formil yang menggantikan KUHP kolonial untuk menegaskan kedaulatan hukum bangsa sendiri. Dengan demikian, sumber hukum formil memastikan bahwa hukum tidak sekedar ide moral, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Namun, hukum tidak hanya hidup dalam buku, ia juga hidup dalam masyarakat. Disinilah kebiasaan, kostum, dan jurisprudensi mengambil peran. Kebiasaan adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang sehingga mereka dapat menerimanya sebagai hukum yang terikat. Ia lahir dari kesadaran kolektif tanpa paksaan dan mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas. Selama tidak bertentangan dengan hukum nasional, maka hukum tersebut dapat dinilai sebagai hukum yang sah. Contohnya hukum adat. Hukum adat di Minangkabau dan hukum adat sengketa di Kalimantan. Sementara itu, jurisprudensi adalah putusan hakim yang menjadi pedoman putusan selanjutnya. Ia mencakup konsistensian, keadilan, dan putusan dalam keadilan. Dalam hal itu juga, ia menjadi jembatan teks Undang-Undang Dasar dan realitas sosial yang terus berubah. Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi acuan terhadap peristiwa yang berlaku. Dalam kebiasaan dan jurisprudensi, kita dapat belajar bahwa hukum itu tak kuku. Ia lahir, tumbuh, dan mengikuti zaman yang terus berlalu. Dalam dunia yang saling terhubung, hukum juga lahir dari interaksi antar negara dan pemikiran para ahli. Dua sumber hukum yang menyatakan dua hal itu adalah traktat dan doktrin. Traktat merupakan perjanjian antar negara yang mengikat secara hukum. Ia menjadi bukti bahwa hukum tidak berhenti pada batas wilayah, melainkan mencakup jangkauan global demi menjaga keseimbangan antar bangsa. Contohnya, Indonesia adalah pihak dalam Konvensi Hukum Laut yang mengatur hak dan kewajiban sebuah negara di wilayah perairan. Dalam hal ini, traktat menjadi penghubung antara hukum nasional dengan hukum internasional. Sementara itu, doktrin merupakan pemikiran para sarjana hukum terkemuka yang memberi jalan
bagi perkembangan hukum ke depannya. Pikiran mereka menuntun para pembuat hukum dan hakim untuk menafsirkan dan menegakkan suatu keadilan. Contohnya, Hans Kelsen dengan teori Stefan Baudesrecht menyatakan bahwa hukum tersusun secara berlapis dari norma tertinggi hingga norma terendah, menjadi dasar bagi sistem hierarki hukum yang ada di Indonesia. Traktat dan doktrin menunjukkan bahwa hukum adalah hasil dialog antara bangsa dan pemikiran. Ia bukan hanya sistem aturan, melainkan juga adalah hasil dari refleksi intelektual manusia tentang keadilan. Sumber hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai bentuk. UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang menjadi dasar dari segala peraturan. Undang-undang dan peraturan daerah merupakan wujud hukum formil. Sementara hukum adat diakui keberadaannya melalui pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Di sisi lain, jurisprudensi Mahkamah Agung membentuk pola keadilan baru. Dan traktat internasional seperti Paris Agreement memengaruhi kebijakan nasional. Semua itu menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah hasil perpaduan nilai, sejarah, budaya, serta hukum global yang membentuk satu kesatuan hukum yang dinamis. Dari seluruh uraian ini, satu hal menjadi jelas. Sumber hukum adalah akar dari seluruh sistem hukum. Tanpa akar yang kokoh, hukum akan kehilangan arah dan wibawa. Sumber hukum material memberi jiwa pada hukum, menjelaskan mengapa ia dibuat. Sumber hukum formil memberi bentuk, menjelaskan bagaimana ia diwujudkan dan dijalankan. Dan dari keduanya, lahir sistem hukum yang bukan hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan menegakkan keadilan. Hukum yang sejati bukan hanya berbicara tentang pasal dan sanksi, tetapi juga tentang manusia dan nilai-nilai yang dijunjungnya. Ia hidup ketika diterapkan dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka terhadap kebenaran. Sebagai generasi muda hukum, memahami sumber hukum bukan hanya tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum yang berpijak pada pengetahuan, keadilan, dan hati nurani. Hukum yang besar bukan lahir dari kekuasaan, tetapi dari pemahaman mendalam akan sumbernya. Terima kasih.